Pernah nggak sih Anda lihat orang yang sukses banget terus kepikiran, apa ya yang mereka tahu yang saya nggak tahu? Nah, buku klasik dari Napoleon Hill, Think and Grow Rich, katanya punya jawabannya. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Ini adalah hasil riset selama 20 tahun yang meneliti lebih dari 500 orang paling sukses di zaman itu. Coba bayangin deh, Andrew Carnegie, seorang taipan baja dan salah satu orang terkaya dalam sejarah, ngasih tantangan ke Napoleon Hill. Tantangannya adalah untuk menyebarkan satu rahasia ke seluruh dunia. Sebuah rahasia yang katanya saking kuatnya bisa mengubah hidup siapapun yang siap untuk mendengarnya. Nah, ini bagian uniknya. Hill nggak ngasih tahu rahasianya secara blak-blakan. Dia nulis, rahasia yang saya maksud, ini disebutin lebih dari 100 kali di sepanjang buku ini, tapi nggak pernah disebutin secara langsung. Jadi, selagi kita bahas prinsip-prinsipnya, anggap aja Anda seorang detektif. Rahasianya itu tersembunyi di depan mata, nunggu untuk ditemuin. Oke, jadi apa petunjuk pertamanya? Semuanya itu berakar pada satu kata yang kuat banget, hasrat. Tapi bukan sekedar pengen atau berharap ya, ini adalah hasrat yang membara. Yuk, kita lihat gimana prinsip ini bekerja di dunia nyata lewat sebuah kisah yang luar biasa. Kenalin, ini Edwin C. Barnes. Jangan terkecoh sama penampilannya ya. Dia nggak punya uang, nggak punya koneksi, nggak punya pendidikan tinggi. Intinya, dia nggak punya apa-apa, kecuali satu hal, hasrat yang membara, satu tujuan yang menguasai seluruh pikirannya. Dan tujuannya ini spesifik banget. Dia bukan cuma pengen kerja untuk Thomas Edison. Dia bertekad untuk menjadi rekan bisnis dari sang penemu terhebat di dunia itu. Beda banget kan? Sekarang, coba kita lihat hambatannya secara realistis. Dia nggak punya uang, bahkan buat ongkos kereta aja nggak ada. Dan dia sama sekali nggak kenal Thomas Edison. Buat 99% orang, ini udah game over kan? Rasanya kayak nabrak tembok yang nggak mungkin bisa ditembus. Tapi Barnes, dia nggak lihat ada tembok. Edison sendiri mengenang pertemuan pertama mereka. Dia berdiri di depan saya, kelihatan kayak gelandangan biasa, tapi dari raut wajahnya, kelihatan banget dia bertekad buat dapetin apa yang dia mau. Edison, sang jenius, bisa melihat menembus pakaian yang lusuh dan melihat api di dalam matanya. Apa dia langsung jadi partner? Tentu aja enggak. Selama 5 tahun, dia ngerjain pekerjaan kasar di lab Edison. Nyapu lantai, ngerjain apa aja yang disuruh. Coba bayangin ketahanan mentalnya. Setiap hari, tujuannya nggak pernah goyah. Dia bukan berharap dapat kesempatan. Dia tahu kesempatan itu bakal datang. Dan akhirnya, kesempatan itu datang. Edison menciptakan mesin dikte baru. Tapi, tim penjualannya nggak ada yang semangat. Mereka nggak ngelihat potensinya. Tapi Barnes, dia melihatnya. Ini momennya. Dia maju dan dia berhasil. Kegigihannya terbayar lunas. Ini membawa kita ke prinsip penting yang digambarkan oleh kisah tragis seorang penambang emas yang menyerah. Cuma 3 kaki lagi dari emas. Barnes tidak berhenti. Dia terus menggali. Oke, jadi kisah Barnes itu bukti apa yang mungkin terjadi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Gimana kita mengubah api yang nggak kelihatan di dalam diri kita ini jadi emas yang nyata? Untungnya, Hill nggak cuma ninggalin kita sama teori. Dia ngasih kita formula yang jelas dan praktis. Oke, mari kita bedah satu persatu resep 6 langkah ini. Perhatiin deh kata kuncinya di sini, pasti dan jelas. Langkah 1, tentukan jumlah uang yang pasti. Bukan lebih banyak uang, tapi angka yang spesifik. Langkah 2, tentukan dengan pasti apa yang mau Anda kasih sebagai gantinya. Langkah 3, tetapkan tanggal yang pasti. Langkah 4, buat rencana yang pasti dan langsung mulai. Langkah 5, tulis semuanya. Dan terakhir, langkah yang paling penting dari semuanya, langkah ke-6, baca tulisan Anda itu dengan suara keras. 2 kali sehari. Tapi ini bukan cuma baca loh ya. Saat Anda membaca, Anda harus melihat diri Anda sudah punya uang itu, merasakan emosinya, dan percaya kalau itu semua sudah jadi milik Anda. Kenapa? Karena disinilah Anda mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda, bagian dari diri Anda yang benar-benar bisa mewujudkan sesuatu. Kekuatan hasrat ini ternyata nggak cuma buat cari uang. Kisah selanjutnya, mungkin yang paling personal dan paling kuat di seluruh buku, menunjukkan gimana hasrat yang terfokus bisa menantang sesuatu yang kita anggap sebagai takdir biologis. Ini adalah kisah pribadi Napoleon Hill sendiri. Putranya lahir tanpa ada tanda-tanda fisik telinga sama sekali. Sebuah kondisi yang kelihatannya mustahil untuk diatasi.
Logika, sains, dan para dokter semuanya sepakat pada satu vonis yang menyedihkan. Anak itu akan tuli dan bisu seumur hidupnya. Ini bukan lagi opini, ini adalah fakta medis berdasarkan bukti fisik. Tapi ayahnya, Napoleon Hill, menolak mentah-mentah vonis itu. Dia menolak membiarkan fakta mendikte masa depan putranya. Di dalam benaknya sendiri, dia menciptakan realitas yang berbeda, sebuah hasrat yang membara. Dia memutuskan bahwa putranya akan mendengar dan berbicara. Itu bukan harapan, itu adalah sebuah keputusan. Selama bertahun-tahun, Hill bekerja tanpa lelah. Bukan cuma untuk menjaga keyakinannya sendiri, tapi untuk menanamkan hasrat yang sama ke dalam pikiran putranya. Dia terus-menerus bilang ke anaknya bahwa apa yang kelihatan seperti kekurangan suatu hari nanti akan menjadi aset terbesarnya. Dia membentuk keyakinan anaknya dari dalam keluar. Dan hasilnya? Luar biasa. Melawan segala prediksi, anak itu akhirnya bisa mengembangkan cara untuk mendengar. Dia tumbuh dan bisa berbicara dengan normal. Dan benar saja, kekurangannya justru jadi aset terbesarnya. Hal itu menginspirasinya untuk mendedikasikan hidupnya buat membantu ribuan orang lain yang punya gangguan pendengaran. Hasrat seorang ayah nggak cuma menciptakan keajaiban, itu mengubah tragedi menjadi sumber kekuatan dan pelayanan. Semua kisah ini, kisah Barnes, si penambang emas, dan putra Hill, semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang sangat kuat. Satu pesan yang sebenarnya bukan tentang mereka, tapi tentang Anda. Semuanya dirangkum dengan sempurna dalam baris-baris puisi abadi dari William Ernest Henley. Akulah tuan atas takdirku, akulah nakoda jiwaku. Kita semua mungkin pernah dengar kata-kata ini, tapi apa sih artinya? Inilah artinya. Inilah rahasia yang sebenarnya. Kita adalah tuan atas takdir kita karena satu alasan sederhana. Kita punya kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita. Coba deh pikirin, ini satu-satunya hal di seluruh alam semesta yang benar-benar bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dan dari situ, dari dalam pikiran kita, segalanya tercipta. Jadi kita kembali ke titik awal. Dengan kekuatan itu ada di tangan Anda. Mengingat bahwa Anda adalah nahkoda jiwa Anda, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah buku ini benar atau enggak, tapi apa yang akan Anda lakukan dengan kekuatan ini? Apa satu hasrat membara yang akan Anda pilih untuk menjadi fokus pikiran Anda? Tujuan apa yang akan Anda kejar dengan keyakinan yang sama seperti Barnes, tanpa ada kemungkinan untuk mundur?